Oke, tadi bicara tentang situs. Saya agak sedikit menarik juga nih Mas Guru terkait dengan ritual-ritual zaman leluhur kan, zaman dulu ada uberampe lah atau apapun. Sebenarnya ada filosofinya nggak sih Mas? Ya jelas ada dong ya. Misalnya gini, kenapa pakai menyan? Ya, menyan itu kan mengeluarkan keharuman, mengeluarkan itu artinya memancarkan keharuman bau. Ya, jadi ini kita agak modern lah cara pandangnya ya kan, si harum-haruman itu kan dalam kategori sekarang kan tetap disebutnya sebagai nanoparticles ya, itu sebetulnya medium untuk memancarkan sebuah pola energi tertentu. Jadi orang zaman dulu itu dia bakar menyan bukan untuk mengundang demit, bukan mengundang genderuwo, tapi dia menggunakan si haruman itu sebagai media memancarkan kasih murni dia. Sama itu cara dia berterima kasih kepada alam semesta, kepada dia telah memberi hidup kepada dirinya. Itu bukan untuk niatan-niatan egoistik. Gitu. Itu adalah semacam doa tanpa kata. Oh, doa tanpa kata. Iya, doa secara simbolik gitu loh. Sama dengan ubur rampe. Makanya ubur rampe itu yang terbagus, itu kan hasil dari budidaya kita. Ya, kita memberikan apa yang terbaik yang kita miliki. Bukan untuk ngasih makan demit, bukan ngasih makan genderuwo, bukan. Itu cara kita berterima kasih. Gitu. Toh biasanya kalau yang lumrah nih ya, orang habis ritual apa, misalnya ada nasi apa kek kan dimakan sendiri ya, karena demit kan nggak makan begituan. Iya. Itu cara kita merayakan kehidupan nih, berterima kasih gitu loh, gitu Kang. Jadi semuanya itu kalau dalam tradisi keilmuan kita disebutnya yantra. Gitu, bagian dari ilmu tantra. Jadi semuanya itu dibuat dengan kesadaran yang murni sebagai sebuah cara untuk memancarkan energi. Sama dengan bahasa lainnya, kita mendoakan kebajikan kepada semuanya, bagi semuanya dengan itu tadi, perantaraan media ya, media memancarkan energi kasih kemana-mana, gitulah kan. Tapi misalnya gini Mas Guru, misalnya ada kembang 7 warna. Oh iya. Itu filosofinya apa sih? Gini, angka 7 itu kan bahasa kita itu ya gampangannya kan angka sakral. Kalau dalam bahasa Jawa kan 7 itu kan pitu, simbol pitulungan. Ya, jadi memang kita memberikan kembang 7 rupa itu, ya, dengan ketulusan, agar hidup ini memang dilimpahi pertolongan oleh Sang Sumber Hidup. Tapi kuncinya ketulusan, bukan bulus. Jadi kita menggunakan 7 itu simbol, gitu. Belum lagi nanti kalau kita bicara lebih detail ya. Berarti kan harus ada 7 sikap supaya kita betul-betul menjadi orang yang diberkati. Kejujuran, kerja keras, macam-macam, mestinya begitu kan? Mestinya. Bukan diangkat mistiknya, bukan dianggap ini nanti untuk makan apa gitu ya. Leluhur nggak suka makan begitu lah. Dia nggak punya badan. Iya. Kadang nggak masuk akal. Alasan iya. Makanya jangan sampai kita membuat ubur rampe sesaji karena rasa takut. Itu vibrasinya beda. Harusnya dengan rasa kasih. Gitu loh. Cara kita menghormati kehidupan ini. Gitu kan. Nah, ini ilmu baru nih sebenarnya. Yang teman-teman sekarang kan menganggap bahwa ubur rampe dan lain sebagainya itu musyrik. Ya iya, karena tidak tahu filosofinya, nggak ngerti juga gitu. Tidak mengerti dan tidak ada yang memberitahu. Iya. Nah, ya gitulah. Nah, itu tugas saya lah selanjutnya nih. Ya iyalah, karena sudah kadung terjun ke dunia napak tilas. Nah, tugas saya nih. Tapi memungkinkan nggak sih Mas Guru, misalkan gini, ini baru ide sih, memungkinkan nggak misalnya gini, terkait dengan ritual ubur rampe nih, dibahas nih satu-satu bahwa filosofinya ini nanti dibukukan, disampaikan nih ketika. Ya kalau saya udah bikin bukunya, ada di buku Tantra Yoga itu. Tantra Yoga. Iya, apa sih makna filosofi ini begini-begini dari setiap ubur rampe itu ada. Iya, sebetulnya gini kan. Gimana? Kalaupun mau membantu ya. Siap.
di setiap tempat di mana orang itu nanti berziarah atau di berbagai petilasan itu, Kang Nana bikin aja kayak pamflet gitu ya. Sebetulnya apa sih tujuan datang ke sini yang benar? Apa sih makna dari bakat menyan atau bakat dupa? Itu ditulis yang gede-gede supaya orang juga ngerti. Gitu. Apa sih makna dari menyiapkan kembang 7 rupa? Gitu loh, ditulis yang benar. Dengan apa namanya? Foto yang bagus. Lumayan. Membuat pembaharuan kesadaran. Tapi kadang masalahnya Mas Guru, juru kuncinya kadang juga dalam tanda kutip bermanfaat. Ya iya kan. Ya iya, makanya dipilih dulu lah. Pilot project yang judul kuncinya itu juga tulus ya. Misalnya Kang Tablo itu bisa diajak tuh lumayan tuh, mulai dari situ tuh. Siap. Jadi bukan memanfaatkan pengunjung, tapi betul-betul dia melayani orang. Mulai dari yang gitu-gitu. Atau saya kerjasama dengan lembaga adat. Kan di desa ada lembaga adat tuh. Iya, gitu. Nah, siap. Tugasnya dari Mas Guru banyak tuh. Banyak lah. Apalagi wilayah 3 ini kan situsnya banyak banget kan. Mau di Kuningan kayak Majalengka, kayak Kabupaten Cirebon kan banyak ya. Kan mestinya itu menjadi sebuah wahana untuk membangkitkan kesadaran yang lebih keren lah ya. Gitu. Ya, untuk membangun energi baru dalam menjalani kehidupan yang lebih selaras. Gitu loh. Dengan adanya edukasi terhadap juru kunci maupun pengunjung, artinya secara tidak langsung akan memulihkan. Iya jelas dong. Energi di situs tersebut. Jelas, dan itu akan membuat cara pandang baru secara kolektif, sehingga nanti manfaatnya itu lebih besar ketika orang datang ke situ. Itu nanti akan berimbas ke kehidupan nyata. Nah, ya itu sih memang PR berat sih. Tapi sekarang gini. Siap, Ini contoh ya. Saya mau tanya. Boleh. Di situs-situs itu banyak nggak yang buang sampah sembarangan? Ada sih. Ada, dan mungkin ya banyak sih. Ya kita kan apa adanya ya. Nah, itu aja menunjukkan bahwa orang tuh nggak punya respect. Dia hanya mikirin dirinya sendiri. Oke. Gitu. Nah, kita harus mulai dengan cara pandang yang berbeda. Kalau kamu mau hidup itu diberkati, kamu memberkati dong. Mulai dengan mengasihi tanah, mengasihi air. Perilaku nyatanya apa? Jangan buang sampah sembarangan. Ini saya kasih gambaran ya. Memang kita ini harus belajar dari berbagai negara ya. Kalau soal sampah, yang paling keren itu Jepang. Di Jepang itu jarang tempat sampah, tapi bersih. Jadi orang itu dituntut untuk bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Jangan dibuang sembarangan atau jangan dilimpahkan ke orang lain. Pegang, bawa pulang kalau perlu. Gitu. Mulai dari hal-hal kayak begitu kan. Ya sebetulnya di situs-situs kita juga banyak kan. Gitu. Banyak yang sudah mulai mengkampanyekan itu, jangan buang sampah sembarangan dengan cara-cara yang lucu. Harus begitulah. Inovatif harus begitu. Iya. Nah, kalau bicara situs budaya, benar nggak sih itu salah satu cara untuk menjajah dengan menghancurkan budaya dan iya jelas. Itu strategi kolonialisme modern ya. Jadi kalau kita mau menjajah sebuah negara, ya dibuat ngawur aja negara itu. Jadi kan kehilangan kekuatan. Atau dibuat dia tidak lagi mengerti apa sebetulnya jati dirinya, tidak mengerti apa sebetulnya keluhuran dari para nenek moyangnya. Ya itu benar. Dan itu yang terjadi pada negara kita. Aduh, jadi ngeri-ngeri sedap nih. Jadi fenomena-fenomena yang muncul di lapangan itu bukan juga semata-mata kesalahan orang-orangnya, tapi memang juga ada bagian dari grand design ya. Membuat kita jadi nggak ngerti, membuat kita lupa tentang ajaran luhur dari kita sendiri. Biasalah. Ya makanya kita udah kerja sebisanya kita lah. Gitu. Dari hal kecil. Dari yang memang kita masing-masing bisa. Gitu Kang. Siap. Iya. Saya kemarin ke Kamboja Kang. Ke ibu kotanya, ke Phnom Penh gitu ya. Jadi di satu sisi mereka tuh sedang
serius untuk membangun ekonomi. Tapi yang saya senang di kota Phnom Penh yang mulai metropolis itu, bangunan-bangunan kuno itu dipelihara, bahkan dibangun lagi, dibangun candi-candi baru. Kan kita sebagai turis itu kan seneng kan. Bener ini Kamboja gitu loh. Gitu. Jadi ada bedanya Kamboja dengan negara lain. Dia punya keunikan sendiri. Nah, kita baru bikin patung satu aja udah dibilang musyrik. Padahal itu yang indah, itu versi kita. Bangun candi, bangun apa, itu kita. Ya kan supaya jelas bedanya. Oh ini Indonesia, oh ini Arab Saudi, kan masing-masing punya budaya sendiri. Gitu. Jangan, loh ini kok kita sama dengan ke Arab, ini gimana? Ya udah aja ke Arab langsung. Padahal mereka pendatang. Iya kan. Maksudnya kita harus menghargai semua budaya dong. Kita menghargai budaya Arab, kita menghargai budaya Nusantara gitu loh, tidak saling menutupi. Gitulah. Oke, Mas. Kalau bicara budaya dan tradisi itu kan kembali ke kearifan leluhur nenek moyang kita ya, terkait dengan alam nih ya. Yang apa namanya salah satu program nih teman-teman dari Mas Guru itu adalah Sigma Farming. Itu seperti apa sih konsepnya? Ya, kita mengembangkan model pertanian yang memulihkan tanah, yang membuat tanaman itu bahagia, yang membuat kualitas pangan kita meningkat. Itu menjadi semacam antitesis dari cara pertanian tanda kutip modern ya, yang bermula dari masa revolusi hijau yang ya sebetulnya cara pandangnya pokoknya dapat produksi sebanyak-banyaknya, tidak usah peduli sama tanahnya. Makanya digenjotlah pupuk kimia sintetik dan akhirnya apa, banyak tanah sakit, rusak. Dan lama-lama juga kita jadi kehilangan tanah subur untuk dapat makanan, kan itu bahaya kan. Kita harus membuat gerakan yang berbeda. Jadi tanah dipulihkan supaya dia bisa tetap memberi makan kepada anak cucu kita. Nah, cara memulihkannya ya kan memang ada metodenya, itu metodenya disebut Sigma Farming. Gitu. Nah, itu mengadopsi metode zaman leluhur. Jadi gini, ya. Masing-masing bangsa sebetulnya kan punya tradisi luhur, ya. Jadi kalau kami sih jujur apa adanya, kami belajar dari berbagai model, ya, yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar negeri. Ya, itu makanya kenapa disebut Sigma. Karena Sigma itu gabungan. Gabungan dari berbagai yang bagus-bagus itu loh. Kalau di luar negeri itu kan ada namanya biodynamic farming, ya. Itu ya mereka juga mengadopsi kearifan lokal dari bangsa mereka di masa lalu. Di kita juga banyak yang kayak begitu. Itu saya gabungin, jadilah Sigma Farming. Jadi kita bersama-sama mengeksperimentasi macam-macam lah, gitu ya. Mulai cara memulihkan tanah, bagaimana pakai bakterinya kayak apa, cara memperlakukan tanamannya kayak apa, benihnya mesti seperti apa, gitu-gitulah kan. Itu perlu berapa lama, Mas Guru? Apanya? Untuk pulih? Ya, kalau hitungan kita, tanah itu dipulihkan kisarannya antara 8 bulan sampai 2 tahun. Eksperimen kita begitu. Nggak terlalu lama ya? Nggak terlalu lama. Kita bisa mulai dari halaman kok. Saya bahkan, kanannya kan pernah ke tempat kita ya, ke markas ya, kan itu ada beberapa inilah halaman ya. Itu aja jadi bahan eksperimen kita yang tadinya sakit nggak bisa ditanemin, itu sekarang jadi subur. Gitu. Mulai dari hal-hal gitulah. Di samping yang kita punya beberapa ini ya, kebun ya. Jadi kami itu punya udah puluhan lah ya, contoh kita sebutnya kebun surgawi. Jadi kebun yang dikelola dengan cara Sigma Farming. Itu mulai dari Belitung, Lombok, Bali, Jawa, di berbagai kota. Dan sebenarnya ini kita bisa lihat dari keberadaan situs ya. Dan di situ itu nggak ada dikasih pupuk apa. Iya kan itu natural gitu loh. Yang natural tuh yang keren. Gitu. Mestinya orang belajar dari situ. Nanti diterapkan di bidang pertanian, di bidang produksi pangan, macam-macam gitu loh, Kang. Hebat ya. Ya, pokoknya kita belajar terus lah, Kang. Belajar terus. Saya juga kan sambil jalan-jalan sambil belajar. Bukan hanya piknik, saya kan bukan sekedar orang yang mau seneng-seneng lah. Hidup saya untuk berjuang, Kang. Sama-sama berjuang. Iya dong, kita harus berjuang sama-sama. Oke? Siap. Ajakan kepada yang orang mau berkunjung ke situs atau juru pelihara deh. Biar sedikit lurus.
Kalau yang mau berkunjung, datanglah dengan niat yang tulus. Ya, datang ke situ. Ya, memang untuk hening, menikmati momen, menikmati suasana yang indah. Jangan ada motif-motif egoistik yang kayak tadi. Ya, entah nyari jodoh supaya gampang lah, entah supaya pangkat lebih cepat naik lah, itu nggak pas. Karena situs bukan untuk itu, tapi selain tadi ya untuk ya merasakan suasana yang indah gitu ya. Ya untuk belajar, belajar dari apa yang ada di sana, belajar dari tanamannya yang selalu tulus pada siapapun, belajar dari tokoh yang pernah hidup dan kemudian diabadikan di situs itu dan seterusnya. Ya gitulah kan, gitu. Dan datanglah ke sana dengan semangat memberkati, bukan cuma minta diberkati. Fokus memberi, bukan minta-minta melulu. Luar biasa nih teman-teman wajangan dari Mas Guru ya. Semoga bisa memberikan pemahaman. Jangan jadi salah kaprah lagi ya ketika kita berkunjung ke suatu situs. Tujuannya bukan meminta tapi memberkati ya, bukan diberkati. Karena itu salah satu cara untuk tetap kita melestarikan situs dan budaya di Indonesia. Iya, karena faktanya hukum alamnya ya, ini sunatullah ya. Yang memberkati akan diberkati, yang mengasihi akan dikasihi. Jadi fokus kita pada apa yang luhur itu. Ya. Kembali niat untuk lebih menjernihkan hati dan pikiran kita. Gitu. Oke, sahabat Napak Tilas, tak terasa ya kita udah panjang lebar nih kalau ngobrol sama Mas Guru, pasti nggak akan selesai-selesai. Nanti kita akan sambung lagi kapan-kapan ya sahabat Napak Tilas. Mas Guru, sebagai rasa berterima kasih saya Napak Tilas kepada Mas Guru, saya akan memberikan kenangan ikat kepala Nusantara. Oh, boleh. Terima kasih. Tahu nggak artinya ikat apa? Nah, jadi make ini bukan sekedar aksesoris. Itu. Ini simbol supaya kita itu bisa mengelola pikiran kita, supaya tidak egoistik, supaya tidak liar. Diikat supaya dia fokus kepada momen sekarang, bersyukur pada apa yang ada. Itu maksudnya ikat. Saya baru tahu. yang ngasih ikatnya baru tahu. Gitu. Kalau beliau budayanya keren banget, jadi saya jadi bingung nanya itu. Terima kasih banyak, Kang. Terima kasih banyak. Saya pakai dulu ya biar kelihatan. Saya sebetulnya nggak pakai ini, pikiran saya udah diikat, nggak liar, supaya kan nggak apa-apa pakai ini. Gitu. Tapi kan yang pakai ini harus ngerti maksudnya filosofinya. Ya. Itulah diikat pikirannya supaya nggak liar, supaya dia perhatian kepada nafas, perhatian pada momen kekinian dalam rasa syukur yang mendalam gitu kan. Nggak sibuk dengan kegalauan, nggak sibuk dengan sakit hati. Filosofi. Iya tuh diikat ya. Terima kasih banyak, Kang. Sampai jumpa. Terima kasih.